sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam sholat Isya dan tarawih malam hari ini kita memasuki malam yang keempat. Rasanya cepat karena Ramadan ini kita lalui. Tapi yang harus kita ingat, Ramadan ini akan datang sampai hari kiamat. Dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, selama dunia belum kiamat, Ramadan pasti ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan ada hilal di bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajiblah mereka itu berpuasa, shaum atau siam. Ini dua istilah kosakata yang dipakai dalam bentuk masdar. Shoma yasum shauman, shoma yasum siam. Para ulama ahli bahasa macam-macam tafsir. Ada yang mengatakan kalau itu dikatakan shaum berarti perspektif yang dijadikan ujian dan cobaan itu begitu banyak. Nah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, berarti kita memasuki arena pertandingan untuk memenangkan jiwa kita, untuk memenangkan batin kita, memenangkan hati kita, memenangkan rohani kita. Maka ulama-ulama terdahulu ada sebagian yang berpendapat yang mencelakai manusia itu adalah jiwanya, yang menghancurkan manusia itu adalah batinnya sendiri, jiwanya sendiri. Yang mencelakai manusia itu jiwanya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat-ayat yang Allah menyinggung tentang jiwa manusia. Karena fisik ini, jasad atau badan ini ada hakikatnya. Ini hanya jarum banjar kerongkongan aja. Ya. Ini kalau sudah ditinggalkan ruh, yang di situ ada jiwa, ya, ada rasa, an-nafas, ya, sistem kecerdasan yang Allah letakkan ada di dalam jiwa manusia. Makanya dikatakan hati nurani, ya Allah. Nah, itu hati yang penuh dengan cahaya dan ada kecerahan. Akal itu bagian sesuatu yang bersifat, kalau bahasa apa namanya, ya, yang berkaitan dengan jiwa manusia. Karena akal hubungannya ke batin. Makanya orang yang terganggu jiwanya di pada orang hilang akalnya, gangguan jiwa juga juga. Nah, itu anggapnya itu di jarum ilmunya itu, jarum biawat. Gangguan jiwa, pasti gangguan jiwa ini sudah diurus. Nah, Ramadan yang sekarang ini kita berada di dalamnya, tujuan yang paling penting adalah rekonstruksi kejiwaan manusia. Rekonstruksi itu bahasa memperbaiki batin kita, jiwa kita, hati kita pada kata, bahkan intelektual, intelijensi kita diperbaiki ini mau. Karena orang yang berpuasa dibarengi dengan iman, dia akan membawa kepada kedamaian hati. Lanjut. Makanya ujian Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatan. Yang pertama, indah iftar, ketika dia berbuka puasa.
Kenapa sebabnya? Orang yang berbuka puasa itu makanan istilahnya makanan basi aja lihat mata. Makanan itu nyaman ya. Lihat mata. Wih, banyak ya kalau padahal makan dari nyaman. Ayo. Senang lihat makanan. Lihat minuman macam-macam. Ya Allah, apa-apa kan ini minumannya kalau ada es durian campur kelapa, ada es apa itu yang bisa dijual macam-macam makanannya. Es abu nawas segala, es abu nawas, es campur, macam-macam. Terus dari jalan ke pasar, Ramadan itu macam-macam dijual. Dari makanan timur sampai makanan barat, dari makanan tradisional. Ya kan, makanan Jawa, makanan Banjar, sampai makanan Korea, Jepang, Eropa, karena kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, ini mata melihat makanan yang banyak di masyarakat nyaman semuanya. Itulah. Makanya sebenarnya tinggikan ifrah atau kebahagiaan batin ini. Ya, tidak akan bisa didapatkan tanpa pengendalian diri, pengendalian syahwat, pengendalian nafsu, pengendalian emosi, banyak pengendalian. Kalau biar lebih percaya, kira-kira dia belum selama 2 bulan, jangan pernah melihat beginian. Tidur kakak. Begitu melihat kayak singa, anak menekam juga. Begini itu sahabat. Waktu di penjara makanannya, begitu di luar makanannya, lain. Kalau sudah di luar penjara, itu nafsu. Itu nikmatnya luar biasa. Coba. Sama kalau orang berlapar, maka dikatakan boleh jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, puncak dari berbagai aspek yang bisa didapatkan dari kebahagiaan itu, ya caranya apa? Ujar orang Jawa, tahan. Karena ketika kita menahan itu, di situ ada energi yang dahsyat untuk menggapai sesuatu yang maksimal. Manusia itu berada semua hendak mencapai kebahagiaan yang maksimal. Dan dalam keadaan ujur. Nah, di dalam agama kita diajar, apa ngajarin itu? Kalau kamu mau bahagia, mau senang ya, coba kamu puasa. Secara fisik saja dia sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita melihat makanan berbuka puasa luar biasa, ya kan? Nah, ternyata nafsu itu begitu sudah diturunkan biar toynya itu aneh ya Allah. Tapi kebahagiaan sudah kita dapatkan ketika kita berbuka. Jujurlah. Seharusnya nafsu itu kayak ini gitu kan. Dihimat belanja di pasar Ramadan, teman-teman berataan, buang pakai kucing mah. Banyak yang kasih buang pun. Ya Allah, jangan dibandingkan belanja di pasar Ramadan. Apa-apa itu ada teman-teman seperti itu maka itu dia. Lain kalau di surga apa tadi? Surga. Nah, makanya itu yang kedua nanti kita madahkan. Yang kedua itu kebahagiaan orang yang berpuasa inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dalam surga itu sudah ada batasnya lagi. Orang di dalam surga itu kalau yang makan semakan-makannya apa tadi? Minum seminum-minumnya orang dalam surga, makan itu tidak pernah seperti di dunia ini. Kekayaan kalau kamu tidak ada itu. Atau habis makan jadi sampah keluar. Cawangannya itu jawab. Sudah sampah nyaman. Jadi itu orang dalam surga itu kata Rasulullah SAW, apa yang dimakan itu apapun yang dimakan, seenak-enaknya makanan di dalam surga itu banyak dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah dikasahkan, dalam surah Al-Baqarah dikasahkan, ya kan? Banyak ayat-ayatnya dalam Quran itu kalau dimakan jadi peluh apa jadi
Nah, keringat yang berbau harum kasturi. Aneh-aneh dalam surga. Makan, misalnya makan daging onta, keluar, lalu makan daging apa lagi? Hah? Kambing. Daging apa lagi? Daging hatinya ikan hiu. Saya juga heran juga, karena di dalam surga itu yang pertama kali dimakan oleh ahli surga itu hati ikan hiu. Rupanya ada juga di bus-bus ada. Ya, Pak. Tapi sebenarnya ikan hiu itu mahal siripnya. Saya heran di dunia ini sirip ikan hiu itu makanan jet set, makanan orang-orang kaya. Sekali makan tuh 5 juta itu makanan ngumpul dia makan itu mahal. Saya di tempat saya di rumah saya itu dulu ada yang menuju mancing di laut itu dia mencari ikan hiu ya kan, tapi potongnya sirip ikan hiunya. Gitu lama-lama. Nah, cuma di dalam surga orang-orang di surga makanannya yang pertama hati ikan hiu. Yang lain-lain makan dia walahmi thayrin mimma yashtahun wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan orang penduduk surga kata Allah, mereka akan makan daging burung. Daging burung makan. Dan anehnya apa di surga? Di surga itu ya apa yang kita inginkan banyak jauh, apa yang kita inginkan kita lihat. Misalnya apa nih? Burung merak misalnya. Aku anak makan burung merak sudah tersedia di hadapan kita. Menu makanan langsung Allah Taala menyediakan di hadapan kita. Ada chef, ada tukang masak, ada dapur, langsung di rumah aja. Anda minum susu di surga itu ada sungai susu. Menurut dalam riwayat air itu akan sama kita. Memang kalau masuk di akal biasanya ya kalau tapi itu surga ya luar biasa ya kan, langsung mendatangkan motong ini ada kulit yang mencampurkan sana. Buah-buahan rambutan misalnya ya kan masih ada sendiri rambutan itu. Coba saya baca. Dalam surga ada buah-buahan. Itu baca dalam surah Al-Baqarah. Buah-buahan dalam surga itu semisal buah-buahan yang ada di dunia ini. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa hum bihi mutasyabihan. Kami dulu waktu dunia makan buah-buahan, makan durian, makan rambutan, makan langsat. Cuma ada aneh, ada riwayat mengatakan sebuting buah rambutan yang dimakan dalam surga itu rasanya ada 60 macam. Itu kan kepala saraf kita pakai. Nah, apa rasanya biasanya rambutan itu manis, tapi nggak sampai 60. Ambilnya di satu berubah lagi. Durian paling banyak rasanya itu 4 ini. Pahit, kremi, manis, pulen. Itu mungkin saking atau durian bawang atau durian apa kan banyak. Ada yang di Banjar di Batak baru sungai tengah itu Mantuala ya kan, itu durian termasuk yang bibit paling bagus, sudah mulai terkenal namanya ini apa yang ada di Malaysia itu paling rasanya segar. Dalam surga durian dimakan rasanya 60. Rugi kalau menjelaskan apa rasanya. Kalau nganu-nganu aja kan rasanya begitu makan dia berubah lagi. Karena memang dalam surga itu gawe-gawe dalam surga itu makan, minum, kawin. Apa pokok gawe dalam surga? Di dalam surga nggak ada DPR, nggak ada polisi, nggak ada jaksa, nggak ada RT, nggak ada lurah, nggak ada imam, imam di penjara ada lagi. Di dalam surga itu benyaman-nyaman, nikmat-nikmat, garing kada, batuk kada, pilek kada, sakit kada, puyuh kada, uang terus. Makanya saking kuatnya ini semua kena kalau masuk surga ini poligami semuanya. Sampai yang punya istri paling rendah 72. Paling banyak surganya Firdaus 12.500 bidadari di bakaran bola.
Ya, tapi itu yang memerintahkan Nabi Muhammad. Kalau biar tidak percaya, keluar dari Islam. Allah itu berbuat sekehendaknya. Dia menciptakan apa saja bisa. Itulah anugerah bagi orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kita, ya kan? Maka barang siapa yang ketika dia di dunia bersabar dari syahwatnya, dari nafsunya, dari keinginan-keinginan Allah, ganti dengan yang baik, yang lebih kekal, yang lebih abadi. Di mana itu? Di dalam surga. Makanya jangan itu memperturutkan syahwat, amat, di bawah arus diperturutkan, untung diperturutkan, mata diperturutkan. Makanya kalau orang puasa itu semua di apa namanya, dihalang-halangi, ya, dicegah atau dibatasi. Melihat yang diharam-haram tidak boleh, pandangan yang maksiat tidak boleh, pikir negatif tidak boleh, hati yang kotor dibersihkan. Orang puasa itu ibadah yang paling berat. Makanya dalam satu hadis pun dikatakan, man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajat fi an yada'a syarata wa ta'ala. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa menjaga mulutnya, penderanya jorok, orok, hingga dusta, fitnah, ghibah, untungnya jahat, berbaik-baiknya. Orang yang semacam itu dia Nabi Allah tidak berhadiah puasa. Allah tidak berhadiah kepada puasanya orang ini. Sekali dia sudah meninggalkan minumnya dan meninggalkan makan, sudah lapar, sudah haus, hasilnya mau. Ya. Padahal kita selama bulan Ramadan kita masih memiliki kesempatan. Kita tidak tahu apakah tahun akan datang kita masih berjumpa dan bertemu kepada Ramadan. Pada Ramadan ini nanti kita mengatakan syahrul mubarak, bulan keberkahan. Karena perspektif yang ada di dalam bulan Ramadan luar biasa. Kebaikan dalam kesehatan, dia berdampak efek pada kesehatan manusia, kepada kejiwaan manusia, membangun spiritual manusia, membangun kecerdasan emosi manusia luar biasa. Dia membangun kesabaran. Karena orang yang puasa biasa sabar, anak marah tahan, anak makan tahan, lihat ini tahan, ya kan? Guru saya pernah sering saya di Sulawesi sana, saya kalau gimana terus siang-siang itu bisa tidak tahan, tidak tahan sama istri mana Ustaz, dia dulu itu boleh, itu kalau sampai melanggar itu bayarnya 2 bulan berturut-turut. Jangan tidak tahan, harus tahan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.